Pada Rakernas kedua PDI Perjuangan 21 Juni silam, Bu Megawati Soekarno Putri melemparkan gurauan seperti ini. Ketika saya mau punya mantu, saya bilang pada anak saya, awas loh kalau cari yang kayak tukang bakso, sorry ya. Bu Mega itu, kalau kita lepaskan atribusinya sebagai ketua partai pemenang pemilu, sekaligus putri dari Bung Karno, beliau itu hanyalah ibu-ibu biasa yang punya keinginan, orang biasa-biasa saja tidaklah cukup untuk saya jadikan menantu. Kali aja gitu. Kata beliau, awas kalau cari kayak tukang bakso kepada anaknya, yaitu Puan, yang tepat berada di samping Pak Jokowi adalah penegasan tentang kuatnya keinginan tersebut. Alasan kenapa profesi tukang bakso atau setamsilnya ya tidak menjadi profesi menantu idaman, itu ada banyak. Salah tiganya menurut saya begini. Pertama, upahnya rendah. Bagaimana mau menitipkan hidup anak kandungnya jika calon suaminya berpendapatan yang untuk makan keesokan harinya saja masih harus bertaruh keberuntungan jika baksonya laku. Bertaruh pada sebutir bakso kan tidak seperti bertaruh sebutir Bitcoin, yang mana satu keuntungan sebutir Bitcoin itu bisa sampai miliaran. Terus yang kedua, tukang bakso itu bukan profesi idaman dan membanggakan karena pekerjaannya terbilang kasar dan kebanyakan ditekuni oleh pekerja berpendidikan rendah. Jika orang tua disodori pilihan, calon menantu yang ngantor berdasi atau calon menantu yang bekerja panas-panasan sambil ngusap-ngusap keringat dengan anduk, tentu saja kita sangat mudah mengetahui jawabannya kan. Terus yang ketiga, karena terbilang pekerjaan kasar dan berpendidikan rendah, makanya para penjual bakso itu cenderung tidak rapi. Keringatnya apek, bau, mukanya dekil, pakaiannya kumal, dan ya tampang orang susah lah. Orang yang berpendapatan dan berpendidikan rendah kan memang tidak terlalu cakap dalam urusan busana dan perawatan tubuhnya. Terus bagaimana punya waktu untuk mikir pakaian dan wangi tubuhnya kalau urusan primer seperti perut saja masih menelan seluruh waktu dan tenaganya. Lantas ini pertanyaannya, apakah Bu Mega salah melakukan itu? Nah, jawabannya seperti yang saya singgung sebelumnya. Jika beliau bukanlah ketua partai dan Putri Soekarno, apa yang menjadi standarnya sebagai seorang ibu ketika menyerahkan anaknya kepada calon menantu, menurut saya cukup bisa dimaklumi dan dimengerti. Kayaknya tidak ada orang tua di dunia ini deh yang mau memberikan anak perempuannya yang dikandung lama dan dirawat sampai besar kepada calon menantu yang tidak menjanjikan menurut sudut pandangnya. Kalau kata orang sini nggak prospek lah. Bila mana Bu Mega itu hanya ibu-ibu biasa yang belanja sembako di akang-akang penjual sayur keliling, sambil berbagi informasi intelijen tetangganya, maka pengakuan tidak menerima menantu penjual bakso bisa sangat dimaklumi. Namun, jika yang mengatakan hal ini adalah mantan Presiden Indonesia dan masih aktif sebagai pimpinan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, apalagi diutarakan terang-terangan di sebuah rapat kerja nasional PDI Perjuangan, bagi saya jatuhnya ironi. Ironi pertama seperti ini. Sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden Indonesia, tentunya ia paham bahwa penjual bakso itu profesi warga negara Indonesia juga. Sebuah profesi yang menggantungkan kesejahteraannya pada kebijakan seorang pemimpin bangsa. Mana mungkin ya orang yang pernah bertanggung jawab atas nasib sebuah profesi bisa membuat gurauan tentang profesi itu. Untuk daging sapi saja, misal sekadar contoh, yang merupakan bahan pokok yang wajib tersedia untuk sebuah bakso. Naik turunnya harga daging dipengaruhi kemampuan negara menyediakan stok. Manakala negara tidak mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, tentu saja jalan satu-satunya kan harus impor, seperti dari Australia misalnya. Dan rantai distribusi daging impor pun tidak pendek. Dari sapi bakalan didatangkan dari Australia, digemukkan di Indonesia, disalurkan ke pedagang grosir berskala besar, hingga sampai ke tangan konsumen, tentu saja melewati rangkaian berbagai pemasok yang membuat harga daging tersebut menjadi lebih mahal. Itu pun kalau stok daging impornya tersedia. Bayangkan kalau Australia itu menurunkan jumlah sapi ekspornya untuk menambah populasi sapi di dalam negeri. Coba bayangkan bagaimana. Tentu saja daging sapi jadi langka di Indonesia kan. Kita tahu kan apa jadinya kalau sebuah komoditi itu menjadi langka di Indonesia. Bagi orang macam saya yang mengkonsumsi daging sapi hanya sebatas makanan, sewaktu daging sapi jadi langka,
saya bisa mencari alternatif lauk seperti tahu atau tempe. Namun bagi orang yang untuk membeli tahu tempe saja harus melewati proses penjualan semangkuk bakso daging sapi bagaimana? Sudahlah harga baksonya itu naik karena ongkos produksinya tentu saja lebih mahal, ditambah kekhawatiran mereka semangkuk baksonya bakal laku berapa berkat kenaikan harga daging sapi itu. Rasanya menurut saya profesi ini terlalu naif dijadikan gurauan oleh orang yang dulu pernah berprofesi sebagai presiden Indonesia. Ironi yang kedua, dari dulu itu bakso hanya seperti itu, masih belum ada hal baru dari bakso yang kita kenal dari dulu sampai sekarang. Kalau toh ada perubahan, besar kemungkinan itu dipengaruhi oleh majalah-majalah dan ketika MasterChef Indonesia jadi tontonan ibu-ibu di rumah. Bandara dan stasiun di Indonesia memberikan tenan-tenan untuk makanan lokal seperti bakso, katakanlah begitu. Harganya pun mahal, tentu bisa mengubah nasib penjual bakso yang dikenal kelilingan pakai gerobak burik yang dicat 10 tahun sekali. Tapi bayangkan berapa penjual bakso yang bisa menitipkan baksonya di bandara dan stasiun se-Indonesia? Ada berapa? Alih-alih memakai penjual bakso sebagai gurauan, kenapa posisi Bu Mega sebagai pengarah inovasi nasional tidak dipakai untuk memberikan riset bagaimana seharusnya bakso melakukan reformasi bahan pokok yang awalnya dari daging sapi ke hal yang lebih mudah diproduksi lah tanpa harus impor misalnya, atau beliau melakukan riset memikirkan strategi inovatif supaya profesi bakso itu termasuk golongan pekerjaan yang kelak setara CEO startup unicorn seperti Gojek misalnya. Apalagi Bu Mega juga ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mosok ya Pancasila yang kita miliki itu diilhami untuk meledek sebuah profesi ini ditekuni banyak manusia Indonesia loh Bu, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab milik kita. Mereka yang berprofesi jadi tukang bakso banyak dari wong cilik kan. Jargon yang sering ibu pakai untuk PDI Perjuangan kan partai wong cilik. Mosok ya partai wong cilik itu meledek profesi konstituennya. Video ini dibikin bukan untuk berpolemik, tapi ya, berusaha mengantarkan Anda untuk lebih mengerti tentang hal yang namanya empati. Saya Romel Abbas, ini pamitnya ngantor, sampai jumpa.